Oke, jadi moms, banyak yang bertanya, sehabis melahirkan normal ataupun sehabis melahirkan secara sesar, apakah sama perawatannya? Apakah perlu pakai korset? Apakah perlu pakai gurita? Untuk jawabannya, saksikan video berikut ini. Hai moms, ketemu lagi dengan saya Dr. Dara. Kali ini kita akan membahas lagi isu-isu atau topik-topik tentang kehamilan. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan dulu loncengnya. Tentunya akan berbeda ya. Kalau melahirkan normal, biasanya yang harus kita waspadai adalah luka jahitan di daerah organ genital. Dalam hal ini vagina hingga ke perineum. Itu harus dijaga baik, tidak ada infeksi, karena daerah itu kan daerah yang istilahnya daerah kotor ya. Setiap pagi moms mungkin buang air besar, sedangkan itu harus diperhatikan lebih ekstra ke sana. Sedangkan melahirkan secara sesar kan udah jelas-jelas, ya luka itu ada di dinding perut dan cenderung lebih tertutup pakai verban. Nah, yang harus diwaspadai adalah verban ini tidak boleh sampai terbuka. Jadi memang tidak sama perawatan moms yang habis melahirkan normal per vaginam dan yang melahirkan secara sesar. Jadi perawatan lukanya yang tidak sama, seperti itu. Korset ini memang disarankan untuk digunakan, baik melahirkan normal maupun melahirkan secara sesar. Kadang-kadang ada moms yang takut nih, kalau habis sesar saya pakai korset nanti gimana dok? Kalau ketekan nih bekas jahitannya. Justru itu bagus. Justru pemakaian korset kalau pada moms yang habis melakukan persalinan secara sesar, korset itu harus menutupi dinding ini lukanya. Korset itu harus di atasnya menutupi itu, jadi jangan di atas luka. Maksudnya apa? Jadi kalau ada perdarahan-perdarahan yang kecil dan segala macam itu semacam kayak tertekan, terdep gitu loh. Sehingga proses pemulihan lebih bagus. Ditambah lagi orang yang habis melahirkan secara sesar, kadang-kadang kalau dia jalan tuh kan dia takut-takut tuh. Dia pegang perutnya kan. Nah ini nggak usah megang perut lagi, cukup ditekan sama korset seperti itu. Semua jenis operasi, baik operasi yang sifatnya ringan, sedang, besar, itu pasti akan ada yang namanya nyeri. Apalagi sesar termasuk jenis operasi besar. Tetapi dengan kemajuan teknologi kedokteran, teknik pemberian anti nyeri, itu semua dapat diatasi. Makanya zaman-zaman sekarang ini tidak sedikit juga orang yang memang memilih sesar. Memang yang terbaik sekali lagi harus kita tekankan melahirkan normal. Tetapi ada orang yang dia memang dari awal bilang, dok saya mau sesar. Kenapa? Saya takut. Udah gitu aja, sesimpel itu. Kenapa mulai makin banyak seperti itu? Karena mungkin ternyata habis melahirkan sesar itu tidak yang dia bayangkan seperti mungkin cerita teman-temannya. Bahkan beberapa pasien-pasien kita tuh merasa, saya sesar kok bisa langsung jalan dok ya. Kok teman saya malah baru 2 hari baru bisa turun dari tempat tidur. Nah itu memang teknik pemberian anti nyeri itu yang memang sekarang sudah cukup berkembang. Sehingga operasi sesar ini tidak se-scary atau semenakutkan seperti beberapa tahun-tahun yang lampau. Jadi yang namanya habis melahirkan, apakah persalinan normal per vaginam atau per abdominal atau sesar, pasti rahim itu akan berkontraksi. Rahim yang tadinya sebesar telur bebek ketika sebelum hamil ketika ada janin di dalamnya, dia akan naik sampai ke mendekati rongga dada, ke bawah diafragma. Begitu bayi lahir, dia akan turun. Tetapi nggak turun langsung drastis, biasanya masih setinggi pusar atau 1 jari di bawah pusar. Kurang lebih seperti inilah ukurannya. Nah, seiring dengan itu ketika moms memberikan ASI, rahimnya akan berkontraksi. Ketika ASI diberikan, kontraksi akan semakin kencang. Makanya jangan heran kalau moms kasih ASI, kok perut saya kayak sakit-sakit. Itu adalah kontraksi rahim dan itu bagus. Nah, rahim ini akan berangsur berkontraksi, mengecil sampai nanti istilahnya 40 hari atau selesai masa nifas. Selesai masa nifas, kadang-kadang pasien datang ke dokter di USG, oh iya rahimnya udah kecil. Artinya sudah melewati masa nifas dan rahim sudah kembali seperti bentuk sedia kala sebelum hamil dahulu.
Jadi perdarahan pasca persalinan ini merupakan salah satu hal yang ditakutkan, terutama oleh dokter kandungan. Nah, ini mungkin sering terjadi salah satunya kalau orang yang sudah punya anak banyak. Makanya pemerintah sejak beberapa puluh tahun yang lampau itu menyarankan ada yang namanya program KB. Karena program KB ini selain memang juga untuk keharmonisan, bagaimana supaya anak ini mendapat perhatian yang cukup, salah satunya juga untuk menekan angka kematian ibu. Semakin sering wanita itu melahirkan, resiko perdarahan pasca persalinan itu semakin meningkat. Jadi dia melahirkan 2 kali sama 4 kali, yang 4 kali resiko perdarahan pasca persalinan itu lebih meningkat. Dan bahayanya apa? Ketika terjadi perdarahan pasca persalinan, bisa saja sampai kematian ibu. Seperti itu. Nah, cuma memang harus diwaspadai. Kadang-kadang nih ada pasien yang bingung. Dok, saya kok habis lahiran di rumah keluar darah banyak. Nah, kita harus lihat tuh. Itu darahnya kemungkinan adalah darah nifas. Nah, bisa kadang-kadang memang keluarnya sedikit-sedikit, ada yang bisa sekaligus keluar. Asalkan sekaligus keluar dan tidak berlanjut, habis itu dia berkurang lagi. Pasien keadaan umumnya baik, tidak rasa keringat dingin, dia nadinya nggak cepat, itu nggak apa-apa. Tetapi yang ditakutkan kalau tiba-tiba dia udah pulang nih, melahirkan hari ini, 2 hari kemudian dia pulang. Bisa aja tiba-tiba perdarahan pasca persalinan itu muncul. Nah, kalau darahnya cukup banyak, kemudian pasien merasa, aduh saya ngerasa keringat dingin nih dok, kok saya kayak ngos-ngosan, nah itu harus ke rumah sakit, harus dipastikan tuh, itu darah nifas atau jangan-jangan perdarahan pasca salin. Jadi stretch mark itu adalah oleh-oleh dari suatu kehamilan. Tetapi ini berbeda-beda setiap orang. Ada orang hamil habis melahirkan nggak ada stretch marknya karena kulitnya cukup bagus. Tapi umumnya pasti ada stretch mark. Itulah kita perempuan lah. Ketahuan dia sudah punya anak atau enggak bisa dari stretch marknya. Walaupun demikian, sekarang ini udah banyak sekali teknologi, terutama ini pada dokter-dokter kecantikan ya, kulit, dan bahkan sekarang teman-teman dokter bedah plastik sudah banyak sekali kemajuan terapi untuk menyamarkan si stretch mark ini. Jadi mulai dari pakai darah ibu dan segala macam, bahkan pakai stem cell yang terakhir kali ya. Stem cell itu sel punca, itu juga bisa mengobati stretch mark. Tetapi yang paling penting kita pahami di sini, bagaimana sih supaya stretch marknya itu nggak parah-parah banget. Caranya, ketika moms hamil, tentunya hamilnya diatur supaya bayinya jangan gede banget. Jadi tentunya kulit tidak meregang terlalu besar. Dan terlepas daripada itu, ketika perut sudah mulai makin membesar, seringlah diberikan semacam kayak membuat kulit menjadi lebih elastis. Jadi dia nggak kaku. Yang terpenting, bagaimana cara mencegah agar stretch mark itu tidak parah-parah banget. Jadi satu, bisa dari ukuran bayi. Jadi kalau ukuran bayinya gede banget, tentunya peregangan kulit perut juga makin meregang ya, resiko terjadi stretch mark lebih tinggi. Dan juga berikutnya, perut ini bisa sering kita balurin nih, pakai semacam kayak minyak ya, ada yang sederhana tuh pakai minyak-minyak zaitun, atau sekarang sudah banyak lah krim-krim atau oil yang untuk ibu hamil, itu semua dapat membuat elastisitas kulit itu menjadi lebih baik, sehingga ketika habis melahirkan stretch marknya itu tidak terlalu tampak atau tidak terlalu parah. Jadi sedikit tips untuk moms yang habis melahirkan secara normal ataupun secara sesar. Secara normal itu yang harus diwaspadai adalah kebersihan organ genital. Karena umumnya robekan jalan lahir itu berada di organ bawah. Yang harus diwaspadai adalah pemakaian pembalut karena masih ada darah nifas. Biasanya kalau robek sama dokter kan dijahit. Apa sih yang bisa bikin jahitan ini terbuka? Satu, infeksi, atau kalau dia sering banget basah. Makanya satu, kita meminimalisir basah itu dengan sering ganti pembalut. Jangan malas-malesan, kadang-kadang aduh nanti aja deh, sayang, mau irit. Jangan, kalau menurut saya justru di minggu-minggu awal atau bahkan 2 minggu awal habis melahirkan, nggak apa-apa agak sedikit boros pembalutnya, yang penting dia sekering mungkin. Dan kemudian biasanya untuk mencegah infeksi, kadang-kadang ada beberapa dokter yang memberikan antibiotik, jadi moms nggak usah terlalu perlu takut untuk masalah seperti itu. Nah, gimana untuk moms yang habis melahirkan sesar? Kuncinya cuma menjaga verban. Rata-rata sekarang verban itu sudah verban plastik, atau orang awam bilang verban yang anti air. Cuman kadang-kadang ketika mandi, pas handukan, pakai handuk, kadang-kadang moms itu tanpa sadari badan itu dikeringin pakai handuk dengan cara digosok, terutama di bagian verban. Akhirnya ujung-ujung verban itu kayak terpelintir gitu loh.
terbuka dikit, lama-lama bisa masuk air. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi untuk perut, untuk dikeringin pakai handuk sehabis mandi, cukup ditekan-tekan. Kalau badan lain bolehlah kita gosok seperti itu. Nah, terlepas daripada itu semua, banyak faktor lain, contohnya gizi. Nah, gizi yang baik, minum hidrasi cairan yang bagus, itu semua membantu penyembuhan luka, apakah itu di perut atau di jalan lahir. Jadi jangan pernah lupa gizi. Kadang-kadang ada yang masih agak malas makan, atau ada yang kadang-kadang malah nggak mau makan karena apa, dia pengen kurus. Cepat-cepat kurus dok, saya kalau makan saya udah gemuk nih gara-gara hamil. Jangan buru-buru. Nanti urusan diet dan segala macam itu setelah menyusui, saran saya. Setelah menyusui kurang lebih 6 bulan lah, baru mulai atur-atur pola makan dan olahraga yang sedikit lebih intens. Gimana Mams? Suka nggak dengan video-videonya? Mudah-mudahan suka ya. Kalau suka, jangan lupa di like, komen, dan share video ini.